Lagi rame wacana pemilihan kepala daerah bakalan dihapus. Ya sebenarnya sih tetap ada yang milih, cuman bukan rakyat, melainkan DPRD. Siapa yang ngusulin? Yang inisiasi Golkar. Dan ya partai lain pun banyak yang setuju, terutama partai yang koalisi ya. Ya argumennya mereka itu adalah kalau milih kepala daerah lewat DPRD itu kan bisa menekan kos pemilu, lebih efisien buat budget negara. Kecuali PDIP nih ya, PDIP so far masih menolak keras. Ya biasalah kalau lagi jadi oposisi kan dia mode pahlawan dulu sekarang. Wacana ini tuh sevisi dengan omongannya Prabowo di Desember 2024 tuh. Ya Prabowo kan bilang demokrasi kita terlalu mahal ya. Om Wowo kalau soal ini emang konsisten, nggak berubah-berubah dia. Nggak lupa, dia inget terus. Dan 10 tahun lalu pun koalisi merah putihnya Prabowo juga pernah bilang hal yang sama. Ya emang kalau kita mau berpikir pragmatis nih ya, memang kalau pemilunya itu nggak langsung lagi, pasti lebih murah. Nggak perlu bikin tenda, nggak perlu ada panitia, kan tinggal langsung tembak aja di DPRD kan. DPRD yang milih, kelar barang. Ditambah lagi kemungkinan besar nih ya, setiap akhir jabatan incumbent, kemungkinan besar tidak ada lagi penyelewengan dana daerah tuh. Karena kebanyakannya nih kalau incumbent mau maju lagi, tiba-tiba tuh di daerah tersebut bansosnya langsung ngucur deras ya, supaya incumbentnya menang lagi kan. Ya kalau pemilihannya nggak langsung, yang itu mungkin bakal hilang. Ya tapi konsekuensinya pun nggak kalah buruk. Yang namanya bagi-bagi kue politik sudah pasti makin gila-gilaan. Ya sekarang enak, nggak perlu ngasih amplop ke ratusan ribu masyarakat. Ya tinggal kasih amplop ke 50 orang anggota DPRD aja kan begitu. Dan ya keadaan politik di daerah pun bakal makin stagnan karena calon-calon yang potensial yang nggak mungkin bisa menang itu. Yang menang pasti yang diridoi oleh DPRD, which is partainya gitu kan. Ya lu kira DPRD itu bakal mikir sendiri ya, pasti partainya kan. Dan yang terpilih pasti ujung-ujungnya dari koalisi mayoritas. Nggak bakal ada lagi tuh cerita seperti kemarin Pramono menang di Jakarta. Itu kan bukan koalisi mayoritas. Oh nggak ada lagi ntar. Ya rugi lah kita. Emangnya lu mau dipimpin RK? Gua mau ogah. Selain dianggap mahal di operasional negaranya, politik Indonesia juga dianggap mahal di operasional masing-masing calonnya. Contoh misal nih mau jadi wali kota Bekasi, mana bisa modal 1M lah ngimpi. Ya meskipun para calon itu kalau ngelaporin dana kampanye ya kecil-kecil sih, tapi kan emang kita percaya. Nah pertanyaannya kenapa bisa mahal? Salah siapa ya? Salah dia sendiri lah. Buat nyalek, buat nyawalkot mahal kan gara-gara lu bagi-bagi beras, bagi-bagi amplop ya gimana nggak mahal? Itu kan salah lu, jangan malah ngapus pemilunya dong. Benerin aja kelakuan lu kan begitu mestinya. Iya yang legislatif sih masih dipilih langsung, DPR, DPRD masih dipilih langsung. Nggak ada wacana buat ngapus itu. Tapi yang namanya anggota legislatif itu bukan perwakilan rakyat, itu perwakilan konstituennya. Ya lihat aja majority track record dari anggota legislatif itu ngurusin lumbung suaranya. Di mana dia dipilih ya di situ yang dibina begitu. Yang kayak begitu kok mau disuruh milih wali kota sama bupati? Ya mana ngerti. Tapi gue yakin ini merupakan strategi decoy aja. Sekarang kan wacananya gubernur, wali kota, bupati pengen dipilih oleh DPRD nih. Ini wacananya nih. Tapi kan mereka paham ini nggak mungkin lolos, orang pasti marah. Nah akhirnya akan diambil jalan tengah. Ya udah deh, wali kota bupati tetap langsung, tapi gubernur dipilih oleh DPRD ya. Nah itu jalan tengahnya tuh. Nanti orang pada terima, dianggapnya kan ya udahlah, ini kan win-win solution. Nah begitu, ini merupakan strategi decoy. Itu menurut gua.